Oke, selamat siang teman-teman semua. Suara saya terdengar ya di sana? Kalau misalnya suara saya agak tidak jelas atau kurang atau putus-putus, mohon informasinya ya. Coba salah satu dari kalian, oke, terdengar dengan jelas. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Hari ini kita masuk ke teorema UKT atau ujian komprehensif tertulis untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang eh, analisis real ya, karena kan UKT itu nanti ada empat topik atau empat bidang yang akan diujikan. Yang pertama itu pengantar teori grup, kemudian yang keduanya analisis real, dan ketiga dan keempatnya itu adalah kalkulus ubah banyak dan juga pemodelan matematis. Nah, saran saya teman-teman cukup fokus di topik-topik yang sudah ditentukan itu saja. Gitu. Saya izin share screen ya. Sebentar. Oke, nah untuk yang pertemuan pertama kan sudah dengan Pak Wahyu ya tentang pengantar teori grup. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang analisis realnya. Beberapa diskusi dari teman-teman itu kan sudah saya lihat ini sebagian gitu. Rata-rata sudah cukup baik ya untuk menjawabnya. Hanya saja ada beberapa hal yang kadang-kadang detail-detailnya itu masih masih perlu ditekankan gitu. Terutama untuk notasi atau hal-hal yang sudah fix seperti simbol N atau simbol K itu kan sudah jelas bilangan asli, jadi tidak boleh ditulisnya N sama dengan 1 per A epsilon atau N sama dengan 1 per X epsilon gitu. Karena kan 1 per X epsilon itu dimungkinkannya kemungkinan besar itu adalah bilangan real, sedangkan N yang kita klaim itu adalah bilangan asli. Jadi kalau mau tulisnya jangan pakai simbol sama dengan, jadi pakai simbolnya lebih dari. Karena kan kalau bilangan asli itu bisa lebih besar daripada suatu bilangan real tertentu. Itu hanya sekilas tentang apa pengerjaan diskusi yang bagian bagian ini ya, barisan fungsi yang pertama. Oke, nah kita rujukannya itu adalah buku analisis 2 atau PMP analisis 2 yang dari Pak Sumantri. Nah, ini adalah referensi utama, namun teman-teman bisa menggunakan referensi yang lain gitu untuk menunjang pemahaman analisis real. Dan teman-teman untuk UKT ini sendiri nggak perlu sampai membaca satu buku ini. Ini kan ada 9 modul ya, jadi tidak perlu membaca semua 9 modul ini eh, untuk persiapan UKT. Karena kan teman-teman pilih UKT dibandingkan artikel ilmiah, artinya teman-teman passionnya itu lebih senang untuk belajar, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, mengerjakan ujian gitu, dibandingkan dengan menulis artikel itu berarti ya teman-teman. Semoga saja setelah mengambil skema yang UKT, teman-teman bisa memperoleh nilai yang optimal gitu untuk TAPS-nya gitu. Karena kan kalau kurikulumnya sekarang itu TAPS ada dua pilihan ya, dua skema, jadi boleh pilih yang ujian, kalau yang senang ujian, atau boleh pilih yang penulisan artikel ilmiah bagi yang suka menulis ataupun ini ya inginnya tidak ada ujian gitu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sebelum saya masuk ke materi, perlu diingatkan juga bahwa sebetulnya kita itu punya panduan ujian komprehensif tertulis ya di webnya Prodi Matematika. Jadi teman-teman bisa akses di sana. Di sana itu ada panduan UKT. Nah, di dalam panduan ini sendiri ada materi-materi, maksudnya batasan-batasan materi yang teman-teman perlu fokusnya di situ aja gitu. Jadi tidak perlu apa melampaui dari yang sudah dicantumkan dalam panduan UKT itu. Dan ada juga beberapa soal dan juga jawabannya sebagai contoh gitu supaya nanti ada gambaran bagaimana ujian UKT itu nantinya. Karena kan waktunya 3 jam ya dengan soal sebanyak 4 soal gitu waktu 3 jam ya lumayan gitu sebetulnya. Nah, nanti teman-teman bisa download ya di websitenya Prodi Matematika. Nah, salah satu yang menjadi acuan teman-teman ini sendiri juga di dalam panduan itu ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini menurut saya penting dibaca oleh teman-teman karena ini menjadi batasan teman-teman untuk mengetahui nanti soal ujiannya itu seperti apa. Nah, seperti untuk
Khusus yang analisis real itu teman-teman ini berarti yang nanti akan ditanyakan atau diujikan itu hanya terkait dengan barisan atau deret fungsi saja. Nah, berarti teman-teman cukup pelajari barisan atau deret fungsi dan apa sih yang akan diujikan nanti terkait dengan barisan atau deret fungsi ini. Nah, di sini sudah disebutkan mampu membuktikan kekonvergenan. Berarti nanti pertanyaannya tidak lepas dari buktikanlah kekonvergenan dari barisan fungsi ini atau dari deret fungsi ini. Dan kekonvergenan ini juga ada titik demi titik dan konvergenan seragam. Berarti teman-teman cukup pelajari bagaimana kekonvergenan titik demi titik dan bagaimana kekonvergenan seragam dari suatu barisan fungsi ya, ataupun dari suatu deret fungsi gitu. Rujukannya juga sudah dicantumkan, jadi teman-teman cukup mempelajari yang ada di sini saja itu. Tidak perlu yang lain, dan teman-teman bisa mencari source ataupun sumber-sumber belajar lain supaya lebih bisa memahami materi ini, selain dari ikut teorema UKT ini. Ya, itu bocoran yang menurut saya sih sangat sudah sangat ini ya, apa, spesifik gitu di dalam nanti ujiannya seperti apa. Oke, itu prolognya lah kira-kira. Semoga teman-teman nanti bisa ikut download juga nanti panduannya ya di webnya Prodi Matematika. Oke, sekarang kita baru masuk ke bagian materinya. Di bagian materi ini kita akan membahasnya tentang barisan fungsi. Tapi sebetulnya apa sih barisan fungsi itu sendiri gitu? Karena kan kita sebetulnya sudah familiar ya dengan barisan, kayak barisan bilangan real. Nah, kalau di analisis satu atau pengantar analisis real itu kan ada barisan bilangan real. Nah, sama-sama barisan, cuman bedanya kalau yang terdahulu itu atau di pengantar analisis real itu kan kita berbicaranya barisan itu adalah bilangan, sedangkan kalau di analisis real atau di analisis dua ini, teman-teman bicaranya itu eh, bukan barisan bilangan, bukan bilangan, tapi fungsi. Jadi yang dibuat barisan itu adalah fungsi-fungsi. Nah, ini saya kasih contoh gambar perbandingan antara mana barisan bilangan real dan mana barisan fungsi. Nah, ini yang sebelah kiri, yang warna merah ini adalah bilangan, barisan bilangan. Nah, kita kan bisa ngelihat ya barisannya dari suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Dia akan menuju ke suatu titik tertentu. Makanya disebutnya dengan barisan konvergen. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya definisi dari barisan konvergen itu apapun objeknya gitu, itu sebetulnya sama antara eh, yang di barisan fungsi maupun di barisan bilangan real itu sebetulnya sama. Cuman yang membedakan itu hanya objeknya saja. Jadi kalau teman-teman sudah paham bagian ataupun definisi dari barisan konvergen, nah, tentunya akan memudahkan teman-teman untuk memahami apa itu definisi dari barisan fungsi yang konvergen karena objeknya saja yang berbeda. Nah, seperti ini kan yang jadi objek itu adalah bilangan. Tapi menujunya tetap menuju ke suatu titik tertentu. Karena kita ngomongnya kan titik ya, atau bilangan berarti dia akan mengarahnya ke bilangan tertentu juga. Nah, kalau barisan fungsi, artinya di sini yang menjadi barisan itu adalah fungsi-fungsi. Fungsi pertama, fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, dan seterusnya dia akan menuju fungsi tertentu. Dia akan menuju ke fungsi tertentu. Jadi objeknya saja yang berbeda, tapi dia tetap kalau konvergen itu kan dia menuju ke suatu objek tertentu gitu. Apakah itu bilangan, apa itu fungsi. Nah, jadi kalau sebelumnya kita biasa kenal itu fungsi itu sebuah objek individual ya, seperti yang saya tuliskan di sini. Sebelum-sebelumnya kan itu bicara tentang fungsi itu sebagai objek individual ya, seperti misalnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan objek individual. Tapi sekarang kita mau bahas ini uh, keluarga fungsi. Kenapa sebutnya keluarga? Karena fungsinya ada banyak gitu. Ada banyak. Jadi disebutnya itu keluarga fungsi. Nah, si keluarga fungsi ini membentuk suatu barisan. Kenapa bisa membentuk barisan? Karena jumlah dari fungsinya itu bisa tak hingga banyaknya. Sehingga bisa kita sebut sebagai barisan. Nah, jadi sebetulnya barisan fungsi itu ya pemetaan dari bilangan asli ke fungsi tertentu itu sendiri gitu. Ada sebanyak
Jadi si fungsinya itu ada sebanyak bilangan asli. Bilangan asli itu kan ada tak hingga banyak gitu. Jadi itu yang membentuk dia menjadi suatu barisan. Nah, apa penulisannya atau notasinya juga eh, kita tidak bisa menyebut Fn ini sebagai barisan. Ini bukan barisan. Kalau kita cuma nulisnya Fn seperti ini saja, ini berarti bukan barisan. Karena ini cuma ada satu fungsi, walaupun n-nya kita belum sebut n-nya itu n berapa gitu. Tapi kalau kita tulisnya sebagai gini, nah ini baru kita sebut sebagai barisan. Nah, barisan untuk n-nya sebanyak apa gitu ya. Tentu saja sebanyak bilangan asli gitu. Nah, tapi karena kita ngomongnya itu adalah fungsi, fungsi itu kan punya domain sendiri ya, punya domain sendiri. Nah, si barisan fungsi itu kita sebut sebagai barisan fungsi, kalau fungsi-fungsinya itu syaratnya dia punya daerah asal yang sama. Kalau daerah asalnya tidak sama, ya kita tidak bisa memasukkan fungsi itu menjadi salah satu anggota dari suatu barisan fungsi. Gitu. Jadi syaratnya harus anggotanya sama. Kalau tidak sama, ya kita batasi di rentang eh, yang mencakup seluruh domain dari semua fungsi itu tersebut. Semoga ilustrasi ini bisa memberikan ini ya, bisa memberikan gambaran gitu untuk teman-teman semua apa sih yang disebut dengan barisan fungsi itu. Jadi kumpulan dari fungsi-fungsi yang membentuk barisan dan barisan itu kalau misalnya dia konvergen dia akan menuju ke barisan tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya kekonvergenan barisan tadi sebetulnya sudah disebutkan dalam kisi-kisi tadi ya, bahwa kita akan membahas kekonvergenan barisan itu ada dua tipe. Yang pertama itu kekonvergenan titik demi titik, tentu saja pada domain yang dibicarakan ya. Dan yang kedua itu adalah kekonvergenan seragam pada domainnya itu. Nah, apa beda dari kedua kekonvergenan ini? Toh sama-sama konvergen, kok dibedakan? Ya karena memang prosesnya berbeda. Jadi kalau sesuai dengan namanya, kalau kita sebut ini titik demi titik, ya memang konvergennya itu titik demi titik. Jadi seperti ini misalnya, ini kan fungsinya beda-beda nih. Ini ada F1, misalnya ini F2, F3, dan seterusnya. Nah, kalau konvergen titik demi titik, ini ilustrasinya ya. Ya kita punya titik di sini, misalnya di sini eh, titik di sini ya. X-nya sama dengan 0,2. Nah, berarti kita lihat kekonvergennya di X sama dengan 0,2 untuk seluruh barisan fungsi itu di F1 0,2 berapa gitu, di F2 0,2 berapa gitu kalau kita mau uraikan gitu. Jadi kita memang melihatnya titik per titik gitu. Tapi kalau misalnya si barisan fungsi itu ternyata konvergen di seluruh titiknya, tapi kekonvergenannya itu titik demi titik, maksudnya di setiap titik itu dia punya kekonvergenannya sendiri. Nah, itu disebutnya sebagai konvergenan titik demi titik. Itu ininya ya, apa? Informalnya seperti itu. Tapi kalau kekonvergenan seragam itu tidak dipengaruhi titiknya. Jadi dimanapun si titiknya itu, kita tetap bisa membuat si barisan fungsi itu konvergen secara keseluruhan. Makanya kalau kita bandingkan definisi, nanti kita lihat definisinya ya. Kalau kita bandingkan definisinya, antara kekonvergenan titik demi titik dan kekonvergenan seragam itu, bedanya adalah pemilihan dari si N-nya itu sendiri. Kalau di kekonvergenan titik demi titik itu dia N-nya bergantung pada titiknya. Di mana titiknya dan juga epsilon tentu saja ya. Nah, kalau X-nya beda atau titik X-nya itu beda, itu kemungkinan si N-nya juga beda. Atau batasan dari kapan dia mau konvergennya itu, atau kalau teman-teman masih ingat yang namanya ekor barisan, nah di, di batas ekor barisannya itu N-nya berapa. Nah, itu setiap titik itu bisa jadi berbeda-beda kalau kekonvergenannya titik demi titik. Karena bergantung dari lokasi si titik itu sendiri atau lokasi titik kekonvergenannya. Nah, tapi kalau kekonvergenan seragam, nah dia tidak dipengaruhi oleh titik X dari domainnya gitu. Jadi kalau kita pilih N-nya sekian dan itu membuat dia konvergen, maka itu berlaku untuk semua titik di fungsi itu sendiri gitu. Di setiap barisan fungsi itu. Nah, itu kira-kira eh, sepintas tentang perbedaan antara kekonvergenan titik demi titik dan juga kekonvergenan seragamnya. Nah, ini dia
definisi dari barisan fungsi konvergen titik demi titik. Mungkin teman-teman kalau ada yang baca modulnya, kalau agak bingung-bingung ya, karena ini kan pakai bahasanya ini ya, bahasa ada yang pakai simbol-simbol seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita bedah bersama gitu. Nah, barisan fungsi Fn, Fn yang konvergen. Oh ya, satu lagi gitu teman-teman, kalau misalnya mau menuliskan notasi, usahakan tuh dituliskannya secara konsisten ya untuk sesuatu yang kita bicarakan eh, saat ini gitu. Misalnya teman-teman ingin membuktikan konvergenan barisan yang namanya Fn, teman-teman nulisnya begini. Berarti sampai akhir teman-teman harus nulisnya begini. Jadi tidak misalnya dalam satu permasalahan yang sama dalam satu barisan yang sama gitu. Yang satu nulisnya FN gitu misalnya gini ya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah teman-teman nulisnya jadi begini. Nah, atau tiba-tiba di tengah-tengah teman-teman nulisnya jadi huruf besar gini. Nah, ini sudah simbol yang berbeda ya. Jadi itu sedikit apa informasi aja gitu. Jadi kita juga harus konsisten dalam menuliskan notasi gitu supaya pembaca nanti tidak bingung apakah ini variabel yang berbeda atau fungsi yang berbeda atau tidak. Itu sekilas aja informasi gitu. Ya kita lanjut ya. Nah, kita balik ke sini tentang barisan fungsi konvergen titik demi titik. Jadi barisan fungsi Fn ini dikatakan konvergen titik demi titik pada D itu jika apa? Nah, sebetulnya ini diinformasikan seperti ini. Untuk setiap X anggota domainnya dan untuk setiap epsilon positif, itu kita bisa menemukan atau terdapat gitu bilangan asli n, nah, yang untuk setiap suku yang indeks sukunya itu lebih besar daripada bilangan asli n yang tadi kita pilih itu membuat nilai mutlak dari si fnx dikurangi fx-nya kurang dari epsilon. Tuh. Ini definisinya hampir sama dengan definisi barisan konvergen sebetulnya kan. Cuman bedanya objeknya tadi itu kan. Kalau kita ingat kembali definisi barisan konvergen, satu barisan bilangan real ya, dikatakan konvergen ke L misalnya. Jika apa? Jika untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli N sebenarnya sehingga untuk indeks suku N yang lebih besar daripada N yang kita pilih tadi itu membuat si suku ke N-nya itu jika dikurangi dengan titik konvergennya kurang dari epsilon. Nah, ini kan kalau misalnya kita pilih N-nya di sini misalnya, kita pilih N-nya di sini. Nah, maka suku-suku suku-suku setelah N ini, makanya dia tulis gini, indeks suku N yang lebih besar daripada N besar, artinya indeks suku yang setelah N besar ini, dia dia nilai dengan titik kekonvergenannya, nah yang ini, jarak antara si titik kekonvergenannya ini dengan suku-suku yang ada di sini itu kurang dari epsilon, atau x dikurangi L-nya itu kurang dari epsilon. Begitu juga dengan barisan fungsi. Dengan barisan fungsi. Karena kan fungsi itu juga punya domain, ya punya titik. Makanya kita tambahkan di sini untuk setiap X anggota domainnya. Karena kan fungsi itu kan bentuknya fx kan. Kalau barisan fungsi ya f1x, f2x, f3x, dan seterusnya. Jadi untuk setiap X anggota domain, ini kan X-nya ya. Dan tentu saja untuk setiap epsilon positif, itu kita bisa pilih suku keberapa. Sukunya kan ini bentuknya fungsi ya, jangan lupa ya, karena ini barisan fungsi, jadi sukunya itu bentuknya fungsi. Jadi untuk indeks suku atau fungsi keberapa yang menyebabkan si barisan fungsi itu kalau dikurangi dengan fungsi kekonvergenannya, ini kan, nah itu kurang dari epsilon. Sama sebetulnya ilustrasinya seperti yang barisan konvergen atau barisan bilangan real yang konvergen ini ilustrasinya. Jadi misalnya suku ke berapa? Suku ke sini. Ini n-nya misalnya di sini. Maka jarak jarak ini ke sini fn x-nya dikurangi fx-nya. Misalnya yang ini tuh fx-nya gitu. Nah, ini akan kurang dari epsilon. Itu sama sebetulnya, cuman beda objek aja gitu. Kira-kira ilustrasinya tuh seperti itu. Itu barisan konvergen. Nah, titik demi titiknya, karena kita melihat ke konvergennya itu titik demi titik. Ya tadi itu, misalnya kita mau titiknya ngambilnya
X-nya sama dengan 2. Nah, nanti yang kita lihat kekonvergenannya itu F12, F22, F32, dan seterusnya. Nah, dia akan konvergen ke F2. Nah, kemudian kalau X-nya 3, ya F13, F23, dan seterusnya. Dia akan konvergen ke F3, dan seterusnya. Atau kita perumum menjadi F1X, F2X, F3X, dan seterusnya. Dia akan konvergen ke Fx. Nah, itu asal mula kenapa dia disebutnya konvergennya titik demi titik. Karena memang dilihatnya titik per titik. Jadi istilah untuk setiap itu ya kita lihatnya per setiap X-nya gitu. Kita lihatnya per setiap X-nya. Jadi tidak melihat beda-beda. Misalnya kita lihat, oh yang F1, kita lihatnya F1 titiknya di X sama dengan 2, kemudian F2-nya di X sama dengan 3. Ini bukan. Ini bukan yang dimaksud dengan konvergen titik demi titik, bukan di situ. Tapi yang tadi itu, untuk X yang sama. Makanya dimungkinkan gitu. Nah, si N-nya itu bisa beda-beda antara satu dengan yang lainnya gitu. Atau kalau misalnya kita punya N yang bisa kita ambil yang paling besarnya, ya kita pilih yang paling besarnya itu sehingga membuat semua semua X yang ada di domainnya itu dia menjadikan barisan fungsinya itu konvergen ke fungsi kekonvergenannya atau fx-nya ya gitu. Nah, itu kira-kira eh, ilustrasi dari barisan fungsi konvergen titik demi titik. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya ya. Atau boleh tulis di chat, nanti saya lihat chatnya. Kalau misalnya mikrofonnya agak bermasalah. Nah, ini saya ambil salah satu contoh yang ada di panduan UKT tadi itu yang ada di website. Nah, kalau teman-teman lihat gitu, ini kan sebetulnya soalnya hampir sama dengan soal yang ada di diskusi ya. Jadi harusnya teman-teman sudah bisa gitu, walaupun ada juga yang jawabannya hampir sama. Cuman ada bedanya dengan soal diskusi ya. Kalau di sini D-nya itu atau domainnya itu dibatasinya interval buka 0, 1, satunya tutup. Kalau didiskusikan ini interval tutup dua-duanya, tapi di sini itu ada konstanta A gitu. Oke, jadi kalau kita punya fungsi, barisan fungsi yang bernilai real, karena kan kita ngomongnya analisis real ya, jadi semua domainnya itu eh, bilangan real. Nah, ini didefinisikan barisannya itu sebagai barisan fungsinya itu sebagai Fnx-nya sama dengan 1/nx. Untuk setiap n-nya anggota himpunan bilangan asli. Oh ya, satu lagi nih saya perlu menginformasikan gitu. Teman-teman juga kalau nulis notasi himpunan, upayakan himpunannya itu berbeda dengan variabel lainnya, karena sempat juga saya temukan ada yang nulisnya eh, n anggota n. Nah, ini sama ini apa bedanya gitu. Walaupun saya tahu gitu maksudnya teman-teman itu maksudnya himpunan apa N-nya itu anggota himpunan bilangan asli, tapi itu kan kalau saya yang baca, beda cerita kalau misalnya orang lain yang baca. Nah, ini maksudnya apa gitu. Jadi upayakan tulis tulisan antara variabel dan himpunan itu berbeda gitu. Ya kalau bilangan asli ya tulisnya N anggota bilangan asli gitu, atau kalau enggak ya sekalian aja tulis kata-kata misalnya eh, bilangan bilangan asli N. Nah, gitu. Kalau mau sekalian tulis begini gitu. Kalau misalnya susah menuliskan dengan notasi seperti ini. Gitu. Itu ya, itu informasi tambahan aja. Oke, kita lanjut ya. Misalkan kita punya Fnx-nya itu sama dengan 1/nx. Untuk setiap N anggota bilangan asli. Anggota himpunan bilangan asli. Dan barisan ini itu didefinisikan domainnya itu 0, 1, tapi nolnya buka, satunya tutup. Dan ini merupakan subset dari S. Nah, di sini buktikan bahwa barisan Fn ini konvergen titik demi titik pada D. Nah, kita akan jawab pertanyaan yang pertama ini ya. Untuk pertanyaan yang kedua nanti kita jawabnya saat kita bahas terkait dengan kekonvergenan seragam. Nah, bagaimana membuktikan kekonvergenan titik demi titik? Ya, sebetulnya kita bisa balik lagi ke definisi dari konvergen titik demi titiknya itu sendiri.
Apa definisinya? Kalau teman-teman masih ingat, ini sebetulnya cukup mudah diingat ya, tapi kalau tulisannya gini jadi susah diingat. Tapi lebih mudah diingat tuh kalau kalian itu membayangkan proses kekonvergenannya itu. Nanti lebih mudah diingat. Jadi suatu batasan fungsi itu dikatakan konvergen titik demi titik ke fungsi tertentu apabila, karena dia fungsi kan berarti butuh titik ya, butuh domain. Berarti apabila untuk setiap X anggota domainnya, kan arti dari ini sebetulnya. Apabila untuk setiap X anggota domainnya itu, dan juga untuk epsilon positif, karena kan kita mau mendefinisikan dengan definisi epsilon ya. Nah, terdapat N atau terdapat bilangan asli N. Nah, bilangan asli N ini adalah indeksnya ya. Indeks dari suku. Nah, terdapat bilangan asli N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada N kecil ini maksudnya adalah N si itu. N si indeks ini. Nah, N si indeks ini. Untuk indeks N yang lebih besar daripada N besar ini berlaku nilai mutlak fnx dikurangi fx kurang dari epsilon. Nah, ini juga dalam menuliskan ini, hati-hati saat kalian membuka simbol mutlaksnya. Yakinkan bahwa memang di dalam mutlaksnya itu memang bilangan positif. Jadi begitu mutlaksnya dilepas, itu tidak merubah makna dari si eh, notasinya itu. Maksudnya gini, kita langsung ke contoh sini aja ya, berkelihatan. Ya, tadi kan di soal disebutkan barisannya itu fnx sama dengan 1/nx ya. Nah, ini akan dibuktikan bahwa eh, barisan fungsi dengan fungsinya seperti ini tuh konvergen titik demi titik. Ini mau dibuktikan konvergen titik demi titik. Nah, kalau konvergen titik demi titik, berarti kan harus ada fungsi konvergennya, ya kan? Fungsi konvergennya itu harus ada. Fungsi yang dimana dia konvergennya itu harus ada. Kan? Karena dia menuju sesuatu kan. Fn-nya ini menuju apa gitu. Si ininya itu apa? Harus ada. Jadi kita harus mencari tahu dulu si F-nya ini atau si fungsi yang dia itu akan konvergen ke situnya itu seperti apa. Nah, ini teman-teman boleh klaim aja, klaim. Jadi bisa juga ditulisnya klaim Fx-nya sama dengan apa, misalnya sama dengan 0. Nah, tapi klaim ini nggak sekedar cuman tebakan gitu. Boleh nggak kalau kita tulis klaim fx-nya sama dengan 1? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena kita mengklaim ini bukan sekedar klaim, tapi kita apa kayak hipotesis lah kalau di penelitian itu kan. Kayak hipotesis. Hipotesis kita tuh mengarahkan bahwa si fn ini sepertinya dia akan konvergen ke 0. Bagaimana cara mencari tahu itu? Bagaimana cara mencari tahu si fx-nya itu? Atau bagaimana cara mencari tahu si fungsinya itu, barisan fungsinya itu akan konvergen kemana. Nah, kita bisa ilustrasikan dengan gambar. Jadi kan kelihatan dari gambar tuh dia menuju kemana gitu. Kalau kita lihat kan, ah, nah satu, kalau n-nya sama dengan 1 gitu, n-nya sama dengan 1 dia fungsinya seperti apa gitu jadinya. Ini jadi 1/x kan. Nah, digambar. Nah, kalau n-nya sama dengan 2 dia jadinya kan 1/2x dan seterusnya. Bisa dari gambar kelihatan dia fungsinya akan menuju ke fungsi mana, atau juga bisa dihitung oleh kalian. Karena kan kita juga bisa menghitung si barisan itu akan mempunyai limitnya di mana. Nah, kita hitung untuk n-nya menuju tak hingga 1/nx itu sama dengan berapa. Gitu. Karena ini yang dicari limitnya itu adalah N bukan X, berarti kan si X-nya kita bisa tulis ke depan ya. Tapi ini bukan membuktikan ya. Perhitungan seperti ini tuh bukan proses membuktikan. Ini proses menghitung nilai dari limit N menuju tahinya dari 1/nx gitu. Kalau kalian membuktikan dengan cara ini namanya bukan pembuktian. Oke, kita hitung lagi ya. 1/n. Nah, limit N menuju tahinya dari 1/n itu kan 0 gitu kan. Berarti kan 1/x dikali 0.
Nah, bilangan real kalau dikali dengan 0 kan berarti 0. Berarti kalau gitu kita punya nilai dari ini tuh, dia akan menuju ke 0. Makanya kita klaim si fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kira-kira dari situlah proses kenapa kita bisa klaimnya sebut angkanya itu 0 gitu, bukan yang lain. Atau fungsinya itu kita sebutnya fungsi 0 gitu, bukan fungsi yang lain. Jadi ini klaim bukan sembarang klaim gitu. Klaim ini yang memang nanti akan kita buktikan dia memang menuju ke situ. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus kita klaim bahwa si Fn ini konvergen ke Fx. Nah, fungsi Fx-nya itu adalah fungsi 0. Berarti kita mau menunjukkan bahwa barisan si Fn-nya itu konvergen ke 0. Lagi-lagi dalam membuktikan itu teman-teman mohon jangan langsung ditulis kotret-kotret seperti ini ya. Tapi ceritakan alurnya gitu, ceritakan alurnya. Nah, seperti ini misalnya cara menuliskannya ya. Tapi tidak harus begini, tergantung dari gaya masing-masing orang gitu. Yang penting pembaca itu bisa mengerti maksud dari yang teman-teman tulis gitu. Jadi kita mau apa di sini? Mau membuktikan, berarti akan dibuktikan bahwa barisan ini konvergen titik temu titik pada D. Klaim bahwa Fn-nya itu lebih Fn-nya itu dia konvergen ke Fx. Dengan Fx-nya itu adalah fungsi 0. Nah, kita membuktikannya. Berarti kita cukup buktikan bahwa si barisan Fn-nya itu konvergen ke 0. Dengan kata lain ya, karena kan Fx-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat di definisi. Definisi bilang, untuk setiap X eh, atau untuk setiap X anggota domain, berarti kita ambil sebarang. Ini boleh ambil sebarang, boleh misalkan gitu. Yang nggak boleh itu andaikan. Karena andaikan itu kan berandai-andai ya, kemungkinan nanti bisa kontradiksi kalau andaikan. Nah, ambil sebarang X anggota domain. Kemudian juga untuk setiap epsilon positif. Jadi kita juga ambil sembarang epsilon positif. Tuh. Boleh nggak nulis epsilon di belakang, X yang di depan? Ya boleh, kan ini dan. Dan itu berarti harus dua-duanya diambil sebarang gitu. Yang nggak boleh itu kalau kita nulisnya ambil sebarang epsilon positif atau X anggota ini. Nah itu baru yang nggak boleh. Karena kan itu berarti salah satu yang diambil sebarang, yang satunya mungkin tidak diambil sebarang gitu. Nah kemudian di sini terdapat N anggota bilangan asli. Berarti kalau terdapat itu kita milih, kita yang pilih. Kita pilih N yang seperti apa yang membuat, jangan lupa N ini indeks ya. N di sini tuh indeks. Jadi indeks yang keberapa gitu di barisan fungsi itu yang membuat barisan fungsi ke N besar itu sampai dengan seterusnya itu membuat jaraknya itu kurang dari epsilon. Nah, berarti kita cari tahu si N-nya ini kita pilih. Nah, kita pilih itu kan berarti kita nggak asal milih kan, berarti kita harus cari tahu dulu N seperti apa yang membuat supaya definisi itu terpenuhi. Ya kita kotret aja dulu. Kita kan mau arahnya itu mau ke saya ganti jadi biru ya. Arahnya kita itu mau membuat si fnx dikurangi fx-nya ini kan kita pengennya kurang dari epsilon, ya kan? Tetap pengennya kurang dari epsilon. Sedangkan fnx min fx-nya itu apa? 1/nx dikurangi 0 kan? Nah, berarti ini sama dengan 1/nx dong. Ini pengen kurang dari epsilon. Kita mau nyari n-nya. Nah, n-nya kan nanti lebih besar daripada n besar. Berarti sebetulnya si ini tuh kita bisa buat kurang dari sama dengan 1/n besar x. Ini pengen kurang dari epsilon. Ya udah kalau gitu. 1/n-nya ini kurang dari epsilon x aja. Berarti kalau kayak gini kita bisa pilih n-nya itu lebih dari 1/epsilon x. Nah, dari sinilah cerita kenapa bisa tiba-tiba di sini itu muncul n-nya itu lebih dari 1/epsilon x. Itu ceritanya. Tapi cerita ini nggak perlu dituliskan di sini juga tidak apa-apa. Jadi kita bisa langsung tuliskan pilih n-nya lebih dari 1/epsilon x. Nanti sejarah dari pemilihan n ini akan terlihat saat menguraikan fnx dikurangi fx-nya. Tuh. Nah, kita balik lagi ke definisi tadi. Definisinya kan tadi
eh, untuk setiap N yang lebih besar daripada N besar, ini ada yang chat nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Untuk setiap N kecil yang lebih dari N besar berlaku. Nah, berarti kita tulis lagi, maka untuk setiap N yang lebih besar daripada N, kenapa harus ditulis ini? Karena ini tuh nanti fungsinya di sini. Ini tuh nanti fungsinya di sini. Jadi fungsinya itu di sini. Selain dari ini ya, dari ilustrasi gambar tadi gitu. Makna dari N lebih dari sama dengan N besar itu juga akan digunakan di sini. Kan kalau N-nya lebih dari sama dengan N besar, itu kan berarti satu, kalau N-nya lebih dari sama dengan N besar, itu kan berarti kita bisa menulisnya sebagai satu per N kecilnya kurang dari sama dengan satu per N besar. Nah ini gunanya tuh di sini. Dan ini X anggota domain, X anggota domain berlaku. Nilai mutlak dari fnx dikurangi fx-nya, yaitu sama dengan kita tulis si fungsi fnx-nya seperti apa, kemudian dikurangi fx-nya 0. Nah, ini karena dikurangi 0 itu masih sama dengan satu per nx, ini mutlaknya belum belum ini ya, belum dilepas ya. Nah, terus kenapa ini kok mutlaknya sudah dilepas? Apa jaminannya kalau satu per nx itu positif? Karena kita punya ini. Jadi, ini bukan tulis sembarang tulis gitu. Karena X-nya itu anggota interval 0, 1, 0-nya buka dan satunya tutup, artinya kan kita punya si X-nya itu adalah bilangan positif ya. X-nya itu adalah bilangan positif. Kemudian si N ini sendiri, N ini juga kan anggota bilangan asli. Artinya N-nya juga positif. Nah, positif dikali positif kan positif. Artinya 1 per NX itu memang adalah bilangan positif. Dia memang bilangan positif. Jadi si mutlaknya itu kita bisa lepaskan. Kita lepas dia tidak berpengaruh apa-apa karena memang di dalamnya sudah merupakan bilangan positif. Nah, itu maksud dari nilai mutlak itu nggak cuman pajangan gitu. Jadi ini tuh ada maknanya gitu. Kita tidak bisa langsung melepasnya gitu tiba-tiba. Ada sejarahnya gitu atau filosofinya itu bisa dilepas. Nah, kemudian 1 per nx ini kurang dari sama dengan 1 per n besar x. Kenapa? Karena tadi ya, karena 1 per n kecil ini kurang dari 1 per n besar. Gitu. Ini juga mempengaruhi tergantung teman-teman mau menuliskannya ini kurang dari sama dengan atau enggak. Kalau teman-teman tulis di sininya itu lebih dari sama dengan, berarti di sininya harus kurang dari sama dengan. Tapi kalau teman-teman tulis di sininya lebih dari aja, berarti teman-teman tulis di sininya juga kurang dari aja. Jadi tergantung tulisan teman-teman di sininya atau apa. Nah, kemudian N-nya tadi lebih dari 1 per epsilon X. Kita tinggal ganti N-nya jadi 1 per epsilon X. Oh, ini X-nya ketinggalan 1 ya. Ketinggalan 1, harusnya masih ada X-nya. Nah, ini. Kan yang diganti cuma N-nya doang. Ini kan diganti ini masih ada X-nya. Nah, karena X-nya tidak 0, jadi ini kan bisa saling menghilangkan. Makanya dia sama dengan epsilon. Nah, setelah selesai di sini, itu belum 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 sempurna pembuktiannya. Teman-teman harus nyatakan bahwa apa nih arti dari kurang dari epsilon itu apa. Nah, tuliskan di bawahnya. Berdasarkan definisi, maka barisan Fn ini konvergen ke 0 pada domain D-nya itu sendiri. Gitu ceritanya. Ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Mau tanya lewat chat juga boleh ya. Kalau misalnya mikrofonnya bermasalah. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh yang kedua, kalau kita punya fungsinya itu seperti ini. Fungsinya itu fn x sama dengan x pangkat n. Dan x-nya itu di interval 0, 1 tutup. Pertanyaannya, apakah barisan fungsi yang seperti ini tuh bisa konvergen?
gitu. Tergantung, tergantung dia konvergen yang seperti apa yang ditanyakan. Kalau konvergen titik demi titik dimungkinkan, karena kan ngelihatnya per titik. Tapi kalau konvergen seragam, ya bisa jadi tidak konvergen seragam. Nah, kita mau membuktikan bahwa barisan fungsi ini tuh konvergen titik demi titik ke suatu fungsi. Karena kan kalau konvergen harus ada eh, objek atau objek konvergenannya itu di mana. Kok bisa fungsinya bisa ada dua ini? Ya kan? Kok bisa fungsi kekonvergenannya itu ada dua begini? Artinya kan si Fn-nya itu dia konvergen ke F, tapi si F-nya sendiri ada dua definisinya. Bisa fx-nya sama dengan nol, bisa fx-nya sama dengan satu. Ketika syaratnya beda-beda kan. Ketika x-nya ada di antara nol satu, nolnya masuk, satunya enggak. Tapi ketika x-nya sama dengan satu, dia konvergennya ke satu. Nah, lagi-lagi karena kita pakai definisinya itu adalah definisi konvergenan titik demi titik kan yang dilihat per titik. Ya, jangan lupa kalau kekonvergenan titik demi titik itu yang dilihat di titik. Ya, jadi bisa jadi dia beda antara X1 dengan yang X yang lainnya gitu, titik kekonvergenannya. Tuh, karena kan tadi F1 1, F2 1 kan nanti dia konvergennya ke F1 gitu. Nah, ternyata yang F kesekian eh, F ke F1 dari sekian, misalnya sekiannya itu K gitu. F2 dari sekian, nah dia konvergennya di FK, tapi F1-nya tidak sama dengan FK itu mungkin, karena kan kita melihatnya ke konvergennya titik demi titik, titik per titik, gitu. Oke, kita lihat pembuktiannya ya. Nah, dari situ aja kita bisa lihat bahwa kita harus bagi kasus untuk membuktikan bahwa barisan fungsi ini dengan fungsinya seperti ini tuh dia konvergen di sini di interval ini. Kita harus bagi kasusnya, kasusnya ya per titik. Tapi kita bagi kasusnya kita buat yang mempunyai perilaku sama. Perilaku sama tuh misalnya kita lihat kalau x sama dengan nol, nah kemungkinan dia konvergennya ke nol ya. Kita buktikan gitu untuk X sama dengan nol. Kemudian paling-paling enak tuh kalau kita bagi kasus tuh kita lihat ujung-ujungnya, gitu. Jadi kalau X sama dengan nol gimana perilakunya, kalau X sama dengan satu gimana perilakunya, dan kalau X-nya ada di antara nol sampai satu itu gimana perilakunya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, pertama, kalau X sama dengan nol, kalau X sama dengan nol kan berarti semua barisan Fn-nya itu dia merupakan barisan nol. Karena kan kalau kita masukin X-nya nol, dia jadi nol pangkat satu, nol pangkat 2, nol pangkat 3, dan seterusnya. Artinya dia jadi barisan fungsi nol. Barisan fungsi nol ya, ya kalau kita pikirkan tanpa dibuktikan, ya kemungkinan besar dia akan menuju ke nol gitu. Tapi kan tetap kita harus buktikan. Berarti klaim bahwa si barisan fungsi nol ini dia akan konvergen ke nol. Ini ya. Nah, kita kita pilih sembarang n-nya. Nah, kalau ini, kenapa kita nggak pilih spesifik n-nya yang tertentu? Karena berapapun n-nya dia sudah jaraknya itu kurang dari epsilon gitu. Berapapun n-nya dan berapapun epsilonnya. Karena dari suku pertama pun dia sudah kurang dari epsilon kan, nol dikurangi nol itu kurang dari epsilon. Misalnya ini F1 aja nih, F1. F1 dikurangi Fx ya tetap nol kurangi nol. F2 kurangi Fx tetap nol ke nol kurangi nol kan, itu sudah sama dengan nol. Makanya pilih sebarang epsilon itu benar-benar berlaku untuk semua n, untuk semua n-nya gitu. Jadi kita bisa gunakan kata pilih sebarang n. Karena n-nya berapa? N-nya mulai dari suku pertama pun dia sudah memenuhi definisinya. Nah, itu eh, memang ini ya, apa menarik nih kalau untuk X sama dengan nol. Nah, sekarang kita kita cek untuk X yang sama dengan satu. Nah, kalau X sama dengan satu kan kalau kita uraikan F11 F11 kan satu pangkat satu, F21 ya satu pangkat dua, dan seterusnya. Artinya membuat kita punya barisannya itu adalah barisan konstan satu, ya kan? Barisan konstan satu ya dia akan menuju ke satu.
bukan menuju lagi bahkan, tapi sama dengan 1 gitu. Nah, kalau kita mau buktikan dengan definisi ya dimulai dari suku pertama pun dia sudah memenuhi definisi. Jadi ini berlaku untuk milih N-nya itu nggak usah dipilih lagi, untuk semua N ini sudah terpenuhi. Makanya untuk setiap N yang lebih besar daripada N, akan mengakibatkan ini terpenuhi. Nah, ini perilakunya serupa dengan yang barisan, untuk X-nya sama dengan 0, karena dua-duanya itu sama-sama barisan konstan gitu, barisan fungsi konstan ya. Cuman bedanya kalau yang X-nya sama dengan 0, dia menujunya ke 0, kalau X-nya sama dengan 1, dia menujunya ke 1. Kan ini kelihatan ya, konvergen titik demi titiknya itu kelihatan gitu. Pada saat titiknya 0 gitu, dia konvergennya beda gitu. Pada saat titiknya sama dengan 1, dia konvergennya ke beda lagi gitu. Kelihatan titik demi titiknya, tapi dia konvergen. Konvergen sebutannya titik demi titik. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus yang X-nya ada di antara 0 sampai 1. Tapi X-nya tidak sama dengan 0 dan juga X-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita juga harus klaim si fungsi atau si barisan fungsi ini dia bakal konvergen ke mana. Nah, dugaan kita dia akan konvergennya ke 0 gitu. Ya sudah, kita gunakan definisi saja. Nah, kita pilih N. Nah, pilih N-nya juga tadi kita harus kotret dulu sebetulnya. Mungkin teman-teman kalau sudah sampai pemilihan N ini ke bawahnya ya nggak jadi masalah sebetulnya. Nah, dari mana kok bisa dapat N-nya itu bentuknya agak aneh gitu, nggak seperti yang lain, gitu, pakai ren-renan. Ya lagi-lagi kita pilih N itu untuk apa? Tujuannya kemana? Kan kita pilih N itu ingin supaya nih, kita pilih N itu tujuannya untuk mencari nilai N sehingga si fnx dikurangi fx-nya itu kurang dari epsilon, kan pengennya tuh tujuannya ke sini. Nah, ya udah, fn-nya itu siapa? Fn-nya kan x pangkat n. X pangkat n. Nah, fx-nya kita klaim sama dengan 0. Berarti kan dikurangi 0 ya. Nah, ini dikurangi 0 kan tetap x pangkat n. Kemudian, kita tuh mau mencari n-nya ini. Kita mau mencari n-nya. Gimana caranya supaya kita pengen si ini tuh kurang dari epsilon kan? Gimana caranya supaya N ini dia turun ke bawah gitu, nggak jadi pangkat. Ya ke atas ini ya lanjutannya ya. Kalau pengen turun ke bawah itu kan pangkat atau eksponensial, pengen pangkatnya turun. Nah, maksudnya turun itu maksudnya dia dia jadi ini ya, sejajar gitu posisinya dengan si X. Ditambahin apa kira-kira? Kita tambahin len 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 X pangkat N. Nah, karena kirinya tambahin len, kanannya juga harus tambahin len, jadi len epsilon gitu. Nah, kalau len itu kan sebenarnya logaritma natural ya. Sifat dari logaritma itu kan kalau ada pangkat di sini, pangkatnya bisa ke depan ya. N dikali len X. Ini kurang dari len epsilon. Nah, kita kan mau nyari N-nya, berarti N-nya kurang dari len epsilon per len X. Nah, ini kan N kecil. Nah, N kecilnya ini sendiri kita mau N-nya N-nya sendiri kan dia lebih dari N besar kan. Pokoknya kita pilih si eh, N-nya itu nanti yang bentuknya itu seperti ini gitu. Nanti carinya itu N-nya itu lebih dari dan epsilon per ln X gitu. Itu eh, sejarah kenapa kok tiba-tiba muncul len-lenan seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya len-nya atau sudah punya N besarnya ini ya kita kembalikan lagi ke definisi dari barisan fungsi konvergen titik demi titik. Nah, karena N-nya lebih dari N besar dan N besarnya sendiri tadi kita tuliskan seperti ini, lebih dari N epsilon per ln X, berarti kan N kecilnya juga lebih dari ln epsilon per ln X gitu. Kita masukkan ke dalam fungsi ini sendiri. Nah, fx min fnx dikurangi fx itu sama dengan x pangkat n, dan x pangkat n ini kita tuliskan kurang dari pangkat ln epsilon per n. Ini dapat dari mana? Dapat dari penguraian si ln x ini sendiri.
Kalau ln X kurang dari ln epsilon per N, berarti kan X-nya E pangkat ln X per N. Gitu. Jadi kalau mau ngilangin ln, pakai E, tapi kalau kita mau nurunin pangkat, kita pakai ln. Gitu. Ini terkait dengan ini ya, apa, bagaimana kita meng-create ininya, apa, operasi aljabarnya, gitu. Nah, setelah kita sudah dapatkan ini tuh kurang dari epsilon, jangan lupa kita harus simpulkan apa yang sudah kita lakukan. Berarti berdasarkan kasus 1, kasus 2, kasus 3, berarti barisan tersebut konvergen titik demi titik. Tapi konvergennya kemana gitu. Nah, untuk yang 0 sampai 1, nolnya masuk, dia konvergennya ke 0. Ya kan? Dia konvergennya ke 0 benar. Kemudian untuk yang X sama dengan 1, dia konvergennya ke 1. Makanya definisi dari si fx-nya itu ada 2. Ada 0 dan 1 tergantung dari si domainnya itu sendiri. Nah, itu kira-kira tentang barisan konvergen titik demi titik. Nah, ini juga ada contoh lagi. Kalau teman-teman sudah familiar dengan definisinya, sebetulnya apapun bentuk fungsinya, kan nanti paling yang berubah-berubah itu fungsinya aja ya. Nanti fungsinya itu bentuknya mungkin ada trigonometrinya, mungkin ada pangkatnya, atau ada yang lain, itu ya tidak masalah gitu. Asalkan kita sudah tahu intinya kan bagaimana memilih N atau memilih indeksnya itu yang seperti apa. Atau ditanya ya, saya yakin teman-teman juga sudah bisa gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini misalnya ada barisan dia mengandung trigonometri ya, yang nggak masalah sebetulnya. Karena kan kita tahu bahwa trigonometri itu sin nih, sin atau cos ya, terutama sin dan cos. Itu kan nilainya tidak lebih dari tidak lebih dari satu kan, tidak lebih dari satu dan tidak kurang dari satu. Atau kalau kita ambil nilai mutlaknya ya nilai mutlak dari sin atau cos itu ya dia akan kurang dari atau sama dengan satu. Nah, itu modal untuk mengerjakan fungsi ataupun persamaan yang bentuknya ada trigonometrinya. Itu sangat berharga sifat yang itu ya. Nah, seperti barisan yang ini. Kita punya barisan 1/n dikali sin nx plus n. Nah, kalau trigonometri itu kan eh, penambahan di sini itu kan tidak mempengaruhi ini ya. Karena ini kan sudut ya. Ini kan sudutnya, sudut dari si trigonometrinya. Dia hanya membuat si persamaan itu semakin semakin lebar atau semakin ini ya. Ya, semakin lebar atau semakin sempit gitu. Seperti bedanya kayak sin X dengan sin 2X. Itu kan tidak merubah dari nilai maksimum dari nilai sisinnya karena ini kan sama-sama sudutnya ya, sama sudutnya. Kecuali beda cerita kalau misalnya nulisnya 2 sin X. Nah, ini baru nilai sinnya dikali 2. Nah, hati-hati dengan notasi ya. Akan beda cerita kalau dia sin 2X. Nah, ini kan sudut. Ini sudut. Nah, beda cerita lagi kalau nulisnya gini. Sin 2X plus 2. Nah, kalau nulisnya gini, berarti yang ini tuh bukan ikut sudut ya. Ini bukan sudut. Sudutnya tuh hanya ini. Sudutnya hanya ini dan ini konstanta. Artinya kan sin nilai dari sin 2X-nya ditambah 2. Beda hal kalau nulisnya itu sin 2X ditambah 2. Ini kan di dalam kurung ya. Artinya ini tuh sudut semua. Sudut semua. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu ya. Nah, seperti yang ditulis di contoh 3 ini kan dalam kurung ya, artinya nx plus n-nya itu sudut. Sudut dari si sin-nya itu sendiri. Tuh, jadi satu kesatuan. Nah, ini lebih memudahkan daripada dia bentuknya sin nx ditambah n. Berarti yang n itu ya terpisah dari si trigonometrinya. Oke, kita balik lagi ke sini. Bagaimana cara membuktikan atau apakah si barisan ini konvergen atau enggak gitu. Nah, kita cek aja. Kemungkinan dia itu akan konvergennya ke nol. Kenapa? Kok bisa cepat gitu dapat apa jawaban bahwa mungkin dia konvergennya ke nol. Karena kan kita tadi tahu ya bahwa sin sin itu nilai paling besarnya itu
1 gitu. Kalau ini 1, ya berarti kita tinggal tahu si barisan 1 per n itu akan menuju kemana. 1 per n itu kan dia akan menuju ke 0. Jadi kemungkinan besar barisan itu akan konvergen, konvergen titik demi titiknya itu kan. Nah, kira-kira begitu bayangannya. Bagaimana apa mengklaim atau mau dihitung limitnya yang seperti tadi itu juga boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan Fn karena ini kan di soalnya tidak dituliskan nama fungsinya itu apa. Jadi kalau kita mau mau menuliskan notasi Fnx min fx, berarti kita harus misalkan dulu Fn-nya itu siapa. Jadi tidak tiba-tiba muncul kan kayak orang yang ada di ruangan tiba-tiba masuk dia ngomong macam-macam tapi kita nggak tahu orangnya gitu. Nah, itu orang-orang pasti bingung, loh itu siapa, itu siapa. Nah, begitu juga dengan pembuktian. Kok tiba-tiba ada FNX tapi FNX-nya nggak ada nih, ditelusuri kok nggak ada, siapa sebenarnya dia gitu. Jadi tidak tidak semua orang itu bisa membaca pikiran kita gitu. Jadi mohon dituliskan secara detail. Oke, kita misalkan si Fnx-nya itu sama dengan 1 per n dikali sin nx plus n. Dan ini untuk X-nya itu anggota R. Nah, kalau tidak dituliskan di dalam pertanyaan, berarti domainnya itu adalah seluruh bilangan real ya. Seluruh bilangan real. Tapi kalau dituliskan, berarti kita kita bekerjanya ya di domain yang dituliskan itu saja. Dan karena kita mau membuktikan dia konvergen titik demi titik, berarti kita harus klaim barisannya itu dia konvergennya kemana. Nah, tadi kan kita sudah ini perkirakan ya bahwa dia itu kemungkinan akan konvergen ke fx sama dengan 0. Untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman bisa hitung limitnya saja. Limit dari n menuju tak hingga si 1 per n dikali sin nx plus n itu berapa hasilnya. Apakah 0 atau bukan. Itu yang lebih valid ya, dia akan konvergen kemananya. Oke, terus eh, kita ambil sembarang X anggota R. Dan tentu saja epsilon positif. Dan kan ini sesuai dengan definisi ya. Definisinya kita untuk setiap X anggota domain dan juga untuk setiap epsilon positif. Kadang-kadang ada yang iseng nanya, boleh nggak sih kita ganti gitu, epsilonnya itu pakai notasi yang lain? Ya sebetulnya boleh aja, ini kan cuma variabel gitu, asalkan konsisten. Kalau kita mau ganti epsilonnya itu jadi huruf Yunani yang lain juga boleh, atau mau ganti dengan variabel yang lain juga boleh asal konsisten gitu. Ini kan cuma variabel sebetulnya. Tapi kadang yang mengubah variabel ini tidak konsisten, akhirnya jadi salah. Gitu. Itu yang membuat salahnya itu di situ. Oke, sekilas aja itu. Kita balik lagi. Kita ambil sebarang titik di anggota domain yang juga epsilon lebih dari 0. Kita pilih n. N-nya seperti apa? Lagi-lagi kalau kita mau pilih n, berarti kita harus cari tahu dulu tujuan kita itu mau ke mana gitu. Tujuan kita kan tentu saja mau ke sini ya. Fnx dikurangi fx-nya harus kurang dari epsilon. Kita kan maunya ke sini. Nah, sedangkan Fnx-nya itu adalah 1 per n dikali sin nx plus n. Dan fx-nya itu 0. Kita mau ini kurang dari epsilon. Nah, untuk yang si sin ini kan sudut sudut ya. Berarti kita bisa bilang nilai dari sin ini paling tingginya itu berapa? Nilai dari sin ini kan dia paling tingginya itu kan 1. Dia nggak akan mungkin melebihi dari 1 nilai sinnya ini. Berarti kita bisa tulis bahwa sebetulnya si 1 per n dikali sin nx plus n-nya ini, nah ini tuh kurang dari sama dengan 1 per n dikali 1, ya kan? Ya satunya ini ya dari sini. Ini kurang dari ini gitu. Itu yang menyebabkan dia berganti tanda. Nah, kemudian ini kan bisa ditulis 1 per n aja karena kan 1 per n dikali 1 kan tetap 1 per n. Nah, 1 per n ini kan nanti kita bisa buat kurang dari 1 per n besar.
Ini mau dilepas juga boleh ini si nilai mutlaknya. Dan kita pengen 1/n ini kurang dari epsilon kan. Ya udah dari sini sudah ketahuan pilih n-nya itu yang seperti apa. Jadi nanti kita pilih n-nya itu yang lebih besar daripada 1/epsilon. Gitu. Karena kan dibalik ya, tandanya juga berubah. Nah, udah ketahuan n-nya, ini sudah 50% sudah hampir selesai sebenarnya pekerjaan kita gitu. Nah, kita tinggal ikuti lagi definisi. Setelah kita sudah pilih, sudah ketemu n yang seperti apa yang membuat definisinya terpenuhi, berarti pilih n lebih dari 1/epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap indeks n yang lebih besar daripada n besar ini, dan kita juga punya si nilai mutlak sin untuk semua sudutnya itu, anggaplah sudutnya itu namanya Y, itu, tidak akan lebih dari atau sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua Y anggota L, berarti sudutnya berapapun, si nilai mutlak dari si sinnya itu tidak akan lebih dari 1 gitu. Maka Fn X min Fx-nya ini nilai mutlaknya, kita tinggal uraikan saja, nah ini akan kurang dari epsilon. Kira-kira seperti itu untuk, ininya, untuk apa, pembuktiannya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya ini kan contoh yang ketiga ya, kalau saya punya soal begini, soal ada barisan Fnx, ini barisannya itu bentuk barisan fungsinya n per 2n kuadrat cos 2nx. Nah, ini konvergen titik demi titik tidak? Konvergen titik demi titik tidak? Coba, siapa yang tahu? Boleh jawabnya di chat ya. Kalau ada fungsi seperti itu, dia konvergen titik demi titik atau tidak? Saya minum dulu sebentar. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada barisan fungsi bentuknya seperti ini, n per 2n kuadrat cos 2nx, dia konvergen titik demi titik atau tidak? Coba. Ada yang bisa jawab? Boleh jawabnya di chat kalau misalnya mic-nya bermasalah itu. Ya, saya tunggu di chat ada yang jawab atau tidak ini. Ayo, siapa yang tahu FNX yang seperti ini dia konvergen titik demi titik atau tidak? Ayo, atau biar lebih jelas saya tuliskan di sini nih. Tadi Fnx. Nah, Fnx-nya sama dengan n per 2n kuadrat
cos 2 NX ya tadi. Ya, cos 2 NX. Nah, barisan fungsi fnx yang seperti itu, nah itu konvergen titik demi titik tidak kira-kira? Titik demi titik tidak. Ayo, siapa bisa jawab? Jawabannya kan iya atau tidak, ya kan? Jawabannya kan iya atau tidak saja itu. Ayo, dari berapa orang nih? Dari ketutupan kamera nih. 13 orang ya. Tidak, ada yang jawabnya tidak. Kenapa tidak konvergen? Kenapa tidak konvergen? Kalau tidak konvergen kan berarti nggak bisa kita klaim dia konvergen kemana ya. Nah, cari tahu dia itu kira-kira konvergen atau enggak. Ini saya harusnya lebih lengkap ya nulisnya. Untuk n-nya anggota bilangan ini, bilangan asli. Dan next-nya anggota bilangan real. Ayo, ada yang punya jawaban lain? Jadi ada yang jawabnya tidak. Yang lain sama atau tidak jawabannya? Nih, kalau misalnya diketahui ada fungsi ini, apakah barisan fungsi itu konvergen dari demi titik atau tidak? Atau tidak? Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Ini hampir mirip loh sama yang contoh yang ini sebetulnya. Hampir mirip. Cuman bedanya yang ini pakainya cos sama depannya ini gitu. Kalau yang ini pakainya sin, depannya 1/n. Nah, kita harus ini apa? eh, peka juga kadang-kadang. Kan kalau kita perhatikan, mana pulpennya tadi ya. Nah, ini deh. Kalau kita perhatikan barisan fungsinya, ini kan, ini kan barisan fungsinya fnx-nya itu sama dengan n per 2n kuadrat cos 2nx. Nah, ini disebutkan n-nya kan anggota bilangan asli. Kalau anggota bilangan asli, artinya persamaan ini tuh bisa disederhanakan, ya kan? Ini kan bisa dicoret ini. Jadi kita punya nanti si fnx-nya itu lebih sederhana bentuknya. 1/2n cos 2nx. Nah, terus kira-kira dia konvergen titik demi titik nggak ya? Gitu. Ya kita lihat aja persamaan trigonometrinya. Nah, ini kan sudutnya, ini satu sudut kan sebetulnya. Ini sudut kan. Bisa kita misalkan dia theta atau y atau lain sebagainya gitu. Nah, artinya kan dia nanti bisa kita tulis sebagai cos theta aja. Nah, nilai dari cos theta ini kan dia tidak akan lebih dari 1. Nah, sedangkan 1/2n, dia itu kan menuju ke 0. Berarti kita bisa klaim bahwa barisan fungsi ini, si fn-nya itu kemungkinan dia itu akan konvergen ke fungsi fungsi 0 gitu. Gitu cara cara ininya, cara menebaknya kira-kira. Tapi kalau teman-teman mau hitung pakai limit juga bisa. Itu cara mudah untuk menebak. Nah, terus bagaimana cara membuktikannya?
buktinya? Ya kita pakai definisi. Misalnya kita mau membuktikannya, kan kita udah tahu dia itu akan konvergen kemana gitu. Kita klaim si fnx-nya itu, fn-nya itu dia konvergen ke f dengan fx-nya itu sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real dan n-nya anggota bilangan asli. Nah gitu. Nah setelah kita klaim, kita buktikan dia konvergen ke sini. Fn-nya konvergen ke 0. Berarti akan ditunjukkan bahwa si fnx-nya, fn itu kan konvergen ke 0 atau f juga boleh. Berarti pertama, ambil sebarang. Sebarang apa? Ada dua kan yang kita ambil. Sebarang epsilon positif dan satu lagi adalah x-nya. Karena kan ini berlaku untuk semua x ya. Kecuali kalau kayak yang tadi yang ada kita bagi kasus itu barulah kita partisi ke beberapa kasus. Dan x-nya anggota domain. Domainnya kan di situ R. Nah, kemudian kita pilih. Pilih N. N yang seperti apa yang kita pilih? Kita cari tahu dulu N-nya. Kita pilih N-nya seperti apa, kita cari tahu dulu di sebelah sini. Nah, kan kita pengennya si fnx dikurangi fx-nya itu kan pengennya kurang dari epsilon. Siapa sih fnx-nya? Fnx-nya itu kan kita pakai yang sudah disederhanakan aja, kan nilainya juga sama. 1/2n cos 2 nx. Dikurangi 0 ya tidak pengaruh apa-apa ya. Nah, berarti 1/2n-nya, tadi kan nilai si cos 2 nx-nya itu kan dia kurang dari atau sama dengan 1 ya, nilai mutlaknya itu. Nah, berarti kita bisa tulis nilai mutlak ini tuh, karena kan kalau pengen lebih lengkap lagi tulisannya, ini tuh kita ubah jadi 1/2n dikali cos 2 nx gitu, kalau misalnya mau lebih lengkap lagi. Nah, karena nilai mutlak dari cos 2 nx-nya itu kurang dari 1, makanya yang ini kita tulisnya sebagai kurang dari sama dengan 1/2n, nah, dikali 1. Nah, karena dikali 1 itu tidak pengaruh apa-apa, ya ini bisa kita tulis jadi 1/2n. Dan kemudian karena n-nya dia itu bilangan asli, berarti ini tuh sudah bilangan positif. Makanya si mutlaknya bisa kita lepas. Jadi 1/2n. Nah, kemudian n-nya ini kan kita mau nyari n besar, ya kan? Berarti ini kita bisa buat kurang dari 1 per atau kurang dari sama dengan 1/2 n besar. Nah, kita pengennya kan tadi ke sini. Si ini tuh pengen kurang dari epsilon. Artinya, si 1/2n ini juga harus kurang dari epsilon. Atau 1/n-nya itu kurang dari, apa nih, 2 epsilon ya. Berarti kita pilih n-nya itu yang lebih dari 1/2 epsilon. Gitu. Nah, berarti di sini kita lanjutin pembuktian kita. Kita pilih n-nya seperti apa? Pilih n yang lebih dari 1/2 epsilon. Jadi, eh, hindari menulisnya gini ya. Hindari menulisnya itu pilih N sama dengan 1/2 epsilon. Hindari menulis seperti ini. Karena N-nya ini bilangan asli, sedangkan ini kemungkinan besar bilangan real. Kalau N-nya lebih dari 1/2 epsilon, nah itu kan berarti kita bilangnya itu adalah bilangan asli yang lebih besar daripada bilangan real ini. Nah itu kan ada banyak. Tapi kalau sama dengan yang nggak ada. Nggak ada yang memenuhi ini, jadi salah. Walaupun kita tambahin 1, misalnya 1/2 epsilon ditambah 1, ya ini tetap anggota bilangan real. Tidak akan jadi bilangan asli yang ini. Gitu. Ini saya hapus ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi pembuktiannya. Setelah udah kita pilih N-nya, kita lanjutin ke bawah. Nah, sedemikian sehingga
Untuk indeks yang lebih besar daripada N besar dan X anggota ini mau ditulis mau enggak, opsional ya, karena kan ini berlakunya untuk semua bilangan real, jadi nggak masalah. Kecuali kalau dia di domain tertentu, mungkin dia akan mempengaruhi perhitungan di bawah. Berlaku fnx min fx itu sama dengan, ini seperti menulis ulang perhitungan kita mencari n aja. 1/2n cos 2nx, 2nx dikurangi 0. Nah, ini sama dengan 1/2n cos 2nx. Nah, ini kurang dari sama dengan 1/2n. Nah, ini kurang dari sama dengan 1/2n besar. Dan ini kurang dari 1/2 dikali 1/2 epsilon. Duanya saling menghabiskan. Ini sama dengan epsilon. Nah, sampai sini berarti berdasarkan definisi barisan fungsi fnx ini dia konvergen titik demi titik, titik demi titik. Nah, kira-kira seperti itu cara membuktikannya. Gitu caranya. Jadi, saya rasa tidak begitu ini ya, tidak begitu masalah ya, cara menuliskannya dan cara mencariannya itu seperti apa. Oke, masih ada 35 menit lagi, kita lanjut ya. Nah, ini untuk contoh yang keempat, makin banyak contoh kan makin bagus ya. Nah, ini ya lagi-lagi yang ganti-ganti ya ininya aja, paling fungsinya aja. Nah, misalnya kita punya fungsi seperti ini. Nah, ini konvergen titik demi titik tidak nih? Sama, kita misalkan dulu si fn-nya. Si fn-nya kita misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita klaim kira-kira dia akan konvergen kemana? Nah, kalau mau kita sederhanakan, sebetulnya kan si x kuadrat ditambah nx per n ini kita bisa tulis sebagai x kuadrat per n ditambah x kan sebetulnya, ya kan? Bisa juga ditulis gitu, atau boleh juga tergantung tergantung kebutuhan ya, atau boleh juga ditulisnya x dikali x plus n per n, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, kira-kira dia akan konvergen kemana gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari persamaannya, ini kemungkinan akan konvergennya ke fungsi x gitu. Kita bisa hitung limitnya juga. Nah, terus cara pembuktiannya ya sama seperti yang sebelumnya. Ambil sebarang x anggota domain, kemudian juga epsilon positif. Ini juga diambil sembarang. Kemudian pilih si n-nya. N yang seperti apa ya, yang membuat si fnx min fx-nya nanti akan kurang dari epsilon. Nah, ini kalau kita potret ya tidak masalah sebetulnya motretnya kan kita tetap pengen si fx n si fnx-nya dikurangi fx itu pengennya ke sini kan. Tujuan utama memilih n besarnya atau indeks ke n besar itu kan supaya si nilai mutlak ini itu kurang dari epsilon. Nah, tinggal diuraikan aja si fungsinya itu seperti apa. Berarti kan x kuadrat per n plus eh, nx ya. Ini dikurangi x. Ini sama dengan ini kan x kuadrat per n. Nah, ini kan x dikurangi x. Ini kan saling menghabiskan. Ini tinggal x kuadrat per n. Nah, karena x kuadrat bilangan dikuadratkan kan jadi positif. N-nya juga bilangan positif. Jadi ini si mutlaknya boleh dilepas. Nah, si mutlaknya boleh dilepas. Ini jadi x kuadrat per n. Nah, kita mau x kuadrat per n-nya ini kan nanti si n-nya kita ganti dengan n besar ya. Nah, kita mau dia kurang dari epsilon. Berarti kan n-nya kita akan pilih n-nya itu yang membuat x kuadrat per n-nya kurang dari epsilon. Berarti n-nya lebih besar dari eh, eh, x kuadrat per epsilon. Jadi kita mau nyari n nih. Nah, setelah n yang udah kita dapatkan, barulah kita tulis lanjutkan. Sedemikian sehingga untuk setiap indeks n yang lebih besar daripada n besar, maka
fnx min fx-nya, nilai mutlaknya itu akan kurang dari epsilon. Jangan lupa bawahnya jadi gitu. Berdasarkan definisi barisan x kuadrat plus nx per n ini konvergen titik demi titik gitu. Nah, itu terkait dengan barisan konvergen. Nah, ada pertanyaan tentang barisan konvergen? Nanti kalau misalnya mau diputar lagi ya bisa rekamannya. Nanti rekamannya itu akan diupload di YouTube-nya Prodi Matematika ya. Secara berkala aja teman-teman cek ya di YouTube Prodi Matematika. Ada juga rekaman teorema-teorema yang sebelumnya juga ada untuk referensi belajar juga bisa ya. Oke, terus yang selanjutnya. Ini terkait dengan barisan fungsi konvergen seragam. Nah, karena tadi sudah bicara banyak tentang barisan konvergen titik demi titik, nah sekarang kita bicara konvergennya itu yang konvergenannya seragam. Artinya si pemilihan N-nya itu kita tidak melihat posisi si X-nya itu ada di mana titiknya. Karena eh, begitu kita pilih N yang membuat fnx min fx-nya kurang dari epsilon, itu akan berlaku untuk semua X yang ada di domainnya itu sendiri gitu. Kayaknya definisinya kalau kita lihat sekilas seperti tidak ada bedanya gitu. Tapi sebetulnya bedanya di situ, di pemilihan N itu. Kalau kita perhatikan ya. Nah, si Fn konvergen seragam ke F pada domainnya jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif. Nah, ini kita tidak perlu mengambil X-nya, bedanya dengan yang konvergen titik demi titik. Jadi untuk setiap epsilon positif, terdapat indeks N yang untuk semua indeks N kecil yang lebih besar daripada N besar yang kita pilih tadi, dan untuk semua X anggota domain, mengakibatkan nilai mutlak dari Fnx dikurangi Fx-nya itu dia akan kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, ada teoremanya juga. Ini hati-hati ya, hati-hati teman-teman jangan sampai terbalik. Jadi kalau misalnya barisan fungsinya itu konvergen seragam, ya, barisan fungsinya konvergen seragam pada suatu domain, maka barisan fungsi tersebut otomatis dia konvergen titik demi titik. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi belum tentu berlaku untuk sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau kita punya fungsinya atau barisan fungsinya itu konvergen titik demi titik, itu belum tentu barisannya konvergen seragam. Tapi kalau barisan fungsinya itu konvergen seragam, itu sudah tentu barisannya konvergen titik demi titik. Gitu ya, jangan sampai ketukar. Nah ini contohnya yang tadi, seperti tadi contoh yang terakhir tadi ya. Barisan X kuadrat plus NX ini juga konvergen seragam ke X, tapi untuk X yang di intervalnya dibatasi. Dibatasi di interval tutup tertentu. Tuh, cara membuktikannya ya sebetulnya hampir sama dengan cara membuktikan barisan konvergen titik demi titik. Bedanya kita tidak mengambil eh, titik di domainnya karena pemilihan N-nya nanti akan berlaku untuk semua X ya di situ. Oke. Nah, kita pilih N lebih dari 1/epsilon. Sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan N, ini sama seperti tadi ya. Jadi saya rasa nggak masalah gitu. Untuk pemilihan N-nya pun sama prosesnya. Kita cari eh, N yang menyebabkan untuk pilih N-nya juga yang seperti apa. Ini yang menyebabkan si fnx-nya dikurangi fungsi di mana dia konvergen itu kurang dari epsilon. Tetap sama seperti ini. Gitu. Bedanya kan hanya di pemilihan N itu ternyata tidak bergantung pada titik di domainnya gitu. Atau titik X-nya kalau kita simbolkan di sini sebagai X gitu. Tidak dipengaruhi oleh titik si X-nya ini. Begitu.
Nah, bagaimana atau ada nggak yang dia itu barisannya, mmm, konvergen titik demi titik, tapi ternyata dia tidak konvergen seragam? Ya ada, tentunya ada. Apalagi kalau sudah jelas di apa, disebutkan bahwa fungsi kekonvergenannya itu dia didefinisikan, banyak gitu, seperti yang tadi contoh sebelumnya ya, yang ada yang konvergennya ke nol, ada yang konvergennya ke satu gitu. Nah, itu sudah jelas tidak konvergen seragam untuk di interval itu gitu. Tapi kalau intervalnya itu dipotong ya bisa jadi dia konvergen ke, di interval yang yang itu. Nah, tadi mana ya yang saya kasih lihat tadi, mmm, yang ada 2. Nah, yang ini. Ini kan dia konvergen titik demi titik, ya kan? Nah, konvergen titik demi titiknya, didefinisikan fungsinya itu ada 2. Nah, otomatis dia tidak konvergen seragam untuk di interval 0, 1 ini. Tapi, dia bisa jadi konvergen seragam untuk di interval ini saja. Ini mungkin ya, mungkin bisa jadi seragam di situ, gitu. Tapi kalau disatukan dengan ini, berarti dia mungkin tidak konvergen seragam. Nah, itu kalau yang udah didefinisikan 2 seperti itu udah jelas dia tidak konvergen seragam gitu. Ya tadi sudah disebutkan ya bahwa barisan fungsi yang konvergen titik demi titik belum tentu konvergen seragam. Nah ini, barisan fungsi tidak konvergen seragam itu seperti apa? Ya kita negasikan saja dari definisi barisan konvergen seragam. Nah, barisan konvergen tidak seragam itu ya kita bisa tunjukkan bahwa ada epsilon yang tidak memenuhi aja. Nah, itu sudah ada satu epsilon saja yang tidak memenuhi, itu sudah gugur definisi dari kekonvergenan seragamnya, gitu. Soalnya kan kalau konvergen seragam, dia berlakunya untuk semua epsilon positif. Kalau kita bisa tunjukkan ada satu saja yang tidak memenuhi, ya sudah, berarti dia tidak konvergen seragam. Contohnya contohnya itu misalnya kita punya, fnx-nya 1/nx, seperti ini. 1/nx itu kan tadi sudah dibuktikan atau belum ya? 1/nx itu dia, konvergen titik demi titik ke nol pada 0, 1 bisa gitu, tapi ternyata tidak seragam, di interval nolnya buka, satunya, eee, tutup gitu. Dia tidak konvergen seragam di sini. Gimana cara membuktikannya? Ya kita ini aja, ambil aja satu epsilon aja. Jadi ambil epsilonnya sama dengan satu. Kok sama dengan satu, kok kenapa nggak yang lain gitu? Sama dengan nol, sama dengan 2 kalau nol kan tidak bisa ya karena epsilon itu lebih dari nol. Atau sama dengan setengah gitu, boleh nggak? Ya boleh aja. Misalnya kita ambil epsilon sama dengan setengah, terus ternyata dia, lebih dari setengah, ya berarti dia tidak konvergensi seragam. Tuh, tapi kenapa kok pilihnya sama dengan satu? Alasan klasiknya ya biar gampang aja ngitungnya. Tapi boleh kok kita pilih, epsilonnya itu yang lain gitu. Karena kan kita cukup tunjukkan satu epsilon saja tidak memenuhi, ya sudah gugur gitu definisinya. Jadi tidak harus mutlak ini harus sama dengan satu, ya tidak gitu. Kita bisa tunjukkan untuk epsilon yang lain juga bisa. Nah, kita ambil, epsilon sama dengan satu gitu. Nah, kemudian kita berikan sebarang bilangan asli n. Maka ada loh ada loh suku kesekian gitu. Adalah suku suku yang kesekian itu yang menyebabkan dia itu lebih dari epsilon gitu. Untuk suku yang kesekian itu lebih dari epsilon. Nah, ini ya, kita pilih X-nya ini juga boleh gitu. Jadi pilih X-nya, asal X-nya itu masih di dalam interval 0, 1. Nah, ini kita pilih X-nya itu sama dengan 1/n. Kenapa sama dengan 1/n? Karena 1/n itu dia ada di dalam interval 0, 1 gitu. Pilih yang lain boleh nggak? Boleh. Ini mau pilih 1/2n juga boleh. Yang penting kita kita pilih X-nya itu yang ada di dalam interval 0, 1. Karena kan dia domainnya itu 0, 1.
Ini kita nggak boleh eh, masukkan atau substitusi yang tidak di dalam domainnya. Kan ini memenuhi definisi kan sebetulnya. Si X-nya ada di domain, tapi ternyata kok dia tidak memenuhi definisi. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ambil kita ambil satu epsilon dan untuk semua bilangan asli itu ada ada X yang ada di dalam domain itu yang ternyata membuat si eh, Fnx dikurang Fx-nya itu lebih dari epsilon. Nah, itu maksud dari tidak konvergen seragam. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke Fn x dikurangi Fx kan jadinya X-nya kan diganti jadi 1/n ya. Ini kan dia diganti jadi 1/n. Nah, Fn 1/n itu kan berarti sama dengan 1/n-nya kan 1/n X gitu kan. Karena kan ini N-nya ini N-nya ya. Fungsinya kan fungsi 1/n X. Itu dikurangi 1 per karena N-nya kan sama dengan 1/n ya. NX gitu. Nah, oh sorry. Kalau 1/n Fx-nya kan sama dengan 0 untuk semua X kan. Berarti F1/n pun dia sama dengan 0 gitu. Nah, yang ini kan dia 0. Karena Fx-nya itu sama dengan 0. Jadi berapapun X-nya dia sama dengan 0 yang ini. Berarti ini sama dengan 1 per nx ya. Nah, ini kan naik ke atas jadi n per x gitu. Nah, n per x, sedangkan n-nya aja bilangan asli. X-nya ada di antara 0 sampai 1. Nah, kemudian kan dia akan lebih dari 1 gitu. Makanya dia tidak konvergen seragam gitu. Jadi membuktikannya ya dengan negasi dari definisinya. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, nah ini juga sama. Dia itu konvergen titik demi titik, tapi ternyata tidak konvergen seragam pada interval ini. Nah, cara membuktikannya ya sama, kita ambil aja epsilonnya itu berapa gitu. 1 boleh, setengah, setengah pun boleh, setengah. Misalnya epsilon sama dengan setengah. Nanti kan bedanya di perhitungan ininya kan, gitu. Yang penting disesuaikan aja. Kemudian kita kita juga pilih X-nya itu yang ada di dalam intervalnya. Lagi-lagi untuk memudahkan ya kita pilih X-nya itu 1/n aja. Kan kalau 1/n dia ada di interval ini, gitu. Nah, kita masukkan, kita substitusi. Kita substitusikan ke Fnx min Fx. Tuh. Nah, Fx-nya kan ini 0, ini kan 0. Kalau F1/x kan dia masukkan ke sini, ke persamaan ini. Persamaan ini kan jadi 1/n², ya kan, 1/n² per ininya 1/n² juga kan, ditambah 1 min n, n-nya kan diganti ya, 1/n besar x². Nah, kita hitung jadi bawahnya jadi 1/n². Ya udah saling menghabiskan, ini sama dengan 1. Nah, sedangkan tadi epsilonnya kita kita ambilnya sama dengan 1. Nah, berarti kalau gitu tidak konvergen seragam karena dia bukan kurang dari 1. Ya gitu kira-kira contoh pembuktiannya. Untuk membuktikan bagaimana si barisan tersebut tidak konvergen seragam. Gitu. Lebih mudah membuktikan konvergen seragam apa tidak konvergen seragam nih kalau seperti ini ya. Yang penting kalau mau membuktikan dia tidak konvergen seragam, kita harus yakin dulu kalau dia itu tidak konvergen seragam gitu. Kalau kita tidak yakin ya kita tidak bisa membuat ini jadi lebih dari epsilon gitu. Arahnya tuh ke sana sebetulnya. Jadi kita mau bukti itu kan berarti menunjukkan menunjukkan sesuatu kan, namanya juga bukti gitu. Mana buktinya gitu. Dan ada yang ngomong A gitu, "Mana buktinya kalau itu A?" Nah, itu kan pembuktian kan. Bukti itu ya bisa bisa terbukti, ya bisa tidak, gitu. Jadi misalnya ada yang bilang, "Buktikan bahwa, fungsi A itu konvergen ke 1," misalnya. Ya bisa terbukti, bisa enggak gitu, namanya juga pembuktian, bukti.
Tapi kita harus tahu dulu pembuktian kita sudah benar atau tidak, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini soal yang tadi di awal sekali ya, yang apakah barisan tersebut konvergen titik demi titik ini sudah dibuktikan. Nah, pertanyaan keduanya, apakah barisan fungsi Fnx dengan Fnx-nya itu sama dengan 1/Nx ini juga konvergen seragam gitu. Untuk di domain 01 ini, jawabannya kemungkinan tidak. Bagaimana cara membuktikannya? Ya lagi-lagi kita ambil aja epsilonnya sama dengan 1 itu yang gampang sebetulnya, 1. Sama dengan setengah boleh, sama dengan sepertiga ya boleh aja. Ini kan yang penting, ada satu epsilon yang tidak memenuhi, intinya di situ. Nah kemudian kita pilih N, N-nya kan N-nya kan, negasi dari terdapat itu berarti kan untuk semua, berarti N-nya itu berlaku untuk semua bilangan asli. Terus kita pilih N-nya, X-nya, X-nya yang ada di domain. Karena domainnya itu 01, interval 01 ya kita pilih X-nya itu ya 1/N aja. Kan 1/N dia masih anggota domain dari 01 ini sendiri. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan Fnx dikurangi Fx-nya. Nanti didapat hasil akhirnya bahwa Fnx dikurangi Fx-nya itu dia lebih dari atau sama dengan 1. Nah, sedangkan 1 ini kan sama dengan epsilon kan. Nah, berarti tidak konvergen seragam karena kalau kita mau buat dia konvergen seragam, itu kan harusnya nantinya kurang dari epsilon dan ini berlaku untuk semua epsilon positif gitu. Ini ada satu epsilon yang nggak berlaku, ya udah berarti gugurlah itu definisi konvergen seragamnya. Makanya berdasarkan definisi, si barisan Fn ini tidak konvergen seragam. Begitu. Begitu kira-kira cara pembuktiannya. Oke, kita lanjut. Ada satu lagi nih. Masih ada waktu ya. Nah, ini ada satu contoh lagi. Nah, ini ada fungsi Fnx sama dengan X ditambah 1/N. Nah, ini konvergen seragam ke Fx sama dengan X kali Fx sama dengan X pada R. Nah, ini pelan-pelan aja bacanya. Tetapi barisan fungsi Fn yang dikuadratkan itu artinya setiap setiap bentuk fungsi ini nanti dikuadratkan begini. Kan berarti membentuk fungsi baru, ya kan? Membentuk fungsi baru. Nah, fungsi baru ini ternyata dia itu tidak konvergen seragam pada R. Padahal kita hanya mengkuadratkan fungsi yang sudah ada. Tuh. Kita punya barisan fungsi ini konvergen loh gitu. Tapi kalau kita ubah sedikit barisan fungsinya itu ya atau dikuadratkan, ternyata mempengaruhi kekonvergenan si barisan fungsi itu. Kalau cuman menjumlahkan ya, kalau cuman menjumlahkan aja kemungkinan besar dia tetap masih konvergen. Mengurangi bisa tetap masih konvergen. Tapi kita kuadratkan ternyata berpengaruh signifikan. Nah, dia menjadi tidak konvergen seragam gitu pada domain yang sama. Nah, ini bagaimana cara membuktikannya? Ini yang diketahui nih. Ini itu kan yang diketahui. Nah, ini yang ditanyakan sebetulnya atau ditanyakan atau dibuktikan ya. Baris kedua itu yang dibuktikan. Nah, kita punya di sini Fnx min Fx-nya sama dengan 1/N. Nah, ini hasil dari Fnx yang lama ya, yang belum diapa-apain. Berarti kan jika diberikan epsilon positif, nah kita bisa pilih N yang lebih besar daripada 1/epsilon. Sehingga Fnx min Fx-nya kurang dari epsilon. Maka kita bisa sebut dia konvergen seragam. Nah, kalau kita kuadratkan, berarti kita buat barisan fungsi yang baru. Barisan fungsi yang baru ini, itu merupakan kuadrat dari barisan fungsi yang lama. Untuk memudahkan penulisannya, nah kita pakai notasi F besar. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa teman-teman harus konsisten dalam menuliskan notasi. Kalau memang notasinya di awal pakai huruf kecil, maka seterusnya tulislah pakai huruf kecil. Karena kalau misalnya tiba-tiba huruf kecil tiba-tiba di tengah-tengah jadi huruf besar, padahal ini fungsi yang sama,
ini sama ini tuh sama, nah itu nanti akan eh, membingungkan pembaca. Nanti membaca mengira ini fungsi baru apa bukan gitu, karena tidak disebutkan di awal. Sebaiknya seperti itu. Nah, seperti ini kan cuma bedanya huruf kapital sama huruf kecil. Nah, ini dua fungsi yang berbeda karena memang tulisannya beda. Itu yang satu kapital, yang satu huruf kecil. Hal yang sepele tapi berpengaruh sebetulnya. Nah, ini kita definisikan barisan fungsi baru yang merupakan kuadrat dari barisan fungsi yang lama. Nah, kita klaim bahwa si barisan fungsi yang baru itu dia konvergen titik demi titik ke X kuadrat. Karena kan barisan fungsi yang lama itu dia titik demi titik ke X. Fx-nya sama dengan X. Nah, kemungkinan dia akan titik demi titik di eh, kuadrat dari si fungsi yang konvergen tadi. Kalau fungsi yang konvergen itu X, berarti yang ini jadi X kuadrat. Nah, itu eh, benar gitu. Jadi tidak merubah yang titik demi titik. Tapi begitu kita cek konvergenan seragamnya, ternyata jadi nggak konvergen. Nah, tapi nih, kalau kita kalau kita ambil X-nya nih ya, kita ambil X-nya sama dengan 2N. Nah, berarti kan nanti persamaan jadi Fn-nya ini kan tadi Fn X dan Fn kan sebetulnya. Sorry, salah tulis. Ini kan sebetulnya Fn X min Fx gitu sebetulnya. Nah, tapi X-nya yang kita pilih tadi 2N. Berarti kan Fn 2N dikurangi F2N. Nah, Fn-nya apa? Fn-nya kan ini. Fn-nya itu kuadrat dari barisan fungsi sebelumnya. Berarti ini dikuadratkan. Atau kita bisa tulisnya X plus N-nya kan jadi 2N. 1/2N. Ya, ini kuadrat. Dikurangi F2N-nya. Ini sorry, ini F-nya F besar ya harusnya. Nah, F2N. Fx-nya apa? Fx-nya kan X kuadrat. Nah, X-nya itu kan 2N. Ini berarti dikurangi 2N. 2N kuadrat. Sorry, yang ini yang diganti itu adalah X-nya ya, bukan N-nya. Berarti ini harusnya bukan X plus 1/2N. Ini harusnya itu adalah 2N ditambah 1/N. Gitu. Nah, ini di apa? Dihitung, disederhanakan, nanti dapat 4 plus 1 per eh, N kuadrat. Nah, nanti ini jadi lebih dari 4. Nah, ini melebihi dari si kalau kita ambil tadi di depan itu epsilonnya sama dengan 1, nah ini lebih besar sekali gitu. Nah, itu yang membuat dia tidak convergence seragam. Jadi ini sebetulnya ini aja apa fakta-fakta baru gitu bahwa suatu operasi aljabar tertentu itu tidak mengawetkan, istilahnya itu tidak mengawetkan dari kekonvergenan seragam dari suatu barisan. Nah, maknanya itu di situ gitu. Jadi kita kita kuadratkan barisan fungsi yang lama ternyata tidak berpengaruh ke ke kekonvergenan dari si barisan fungsi yang baru gitu. Itu sampai situ kira-kira. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan persiapan UKT. Nah, nasi serial nanti soalnya hanya satu ya, soalnya hanya satu dan ya tentang kekonvergenan titik demi titik atau tentang kekonvergenan seragam. Kalau teman-teman mau latihan, ya latihan aja diganti-ganti aja fungsinya. Barisan fungsinya diganti-ganti aja. Itunya kan ritmenya itu kalau kan ada yang memang hobinya di matematika analisis, tapi ada yang memang, aduh saya tuh nggak hobi banget gitu di matematika analisis, tapi hobinya di terapan gitu misalnya. Tapi teman-teman masih bisa mengerjakan soal analisis karena kan kalau kita lihat alurnya kan sama ya dari contoh satu ke contoh lainnya itu sama gitu. Alurnya sama, eh, tekniknya sama gitu kalau misalnya mau ngapalin teknik. Tapi kalau yang memang passionnya di analisis ya cukup main logika itu sudah pasti sudah nyambung gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh ya, ada titipan dari
panitia, saya diminta untuk share share apa, daftar hadir. Saya tulis di chat ya, teman-teman mohon diisi. Daftar hadir teorema UKT pertemuan 2. Ya, silakan ya diisi daftar hadirnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya saya, boleh juga tanya lewat email juga boleh, atau tanya lewat pesan di Tuton juga boleh. Semoga teorema hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama untuk persiapan UKT nanti, khususnya untuk bagian analisis real ya. Jadi seenggaknya teman-teman sudah punya poin di soal analisis real. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, eh, saya sudahi teorema untuk sore hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk jadwal teorema UKT yang terakhir ya, yang ketiga tentang pemodelan matematis dan juga kalkulus integral. Nanti itu teorema terakhir sebelum UAS nanti. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman. Jangan lupa diisi daftar hadirnya dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan teorema ini ada kekurangan ataupun ada gangguan itu yang tidak bisa diprediksi. Semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran atau perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan tetap semangat ya. Saya izin live ya teman-teman.